Kayaknya kamu bisa mulai karena Belian. Iya, monggo. Pak Nanang biasanya akan buka. Bisa dipimpin Pak Nanang. Bisa dimulai nggih, Mbak Ibu? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bergabung lagi. Terutama saya sama Bu Ayu ini udah berapa kali, udah nggak terhitung, satu kelompok. Sama Bu Erlian juga berapa kali juga ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi pada ruang kolaborasi satu ini, yaitu tentang modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi yang perlu nanti kita bahas adalah poin-poinnya, yaitu tentang bagaimana nanti untuk kita mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerah kita masing-masing. Kemudian mungkin nanti juga kita perlu terapkan 7 aset utama yang dimiliki dan dengan dukungan dan data yang sudah kita miliki. Kemudian nanti juga kita akan mengidentifikasi mulai dari modal manusia, modal sosial, dan sebagainya. Nah, untuk mengawali kegiatan kolaborasi atau diskusi pada sore hari ini, mari Bapak Ibu bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, ini langsung kita bisa memulai untuk buka Canva ya. Saya sudah buka tadi, nanti saya share di sini aja apa di mana, Bu? Linknya. Linknya Di sini Pak. aja Pak, langsung diisi sekalian. Oh, sekedap ya, masih muter-muter. Linknya saya share di pesan gitu. Itu yang saya tulis, yang saya pakai ini saya copy kemarin, masih itu ya, masih
Belum saya rubah judulnya ini. Kita langsung buatin aja Bu ya. Langsung buat untuk dipresentasikan besok, nonton toh. Ya Pak. Iya, Pak. Mulai dari Jadi, bentar. Berarti ini modul dari 3.2 judulnya apa Bu? Tak ketik ya Bu. Jangan bacakan Bu. Untuk judulnya. Yang pertama apa, Pak? Modal manusia. judulnya modul Yes. ini Bu. Judul Dalam modul. pengelolaan sumber daya. Iya Bu. Pemimpin dalam pengelolaan Pemimpin sumber daya. dalam pengelolaan sumber daya. Ini terus kita dilewati. Terus sekarang Tujuan pembelajaran khusus. tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Oke. yes. Tujuan pembelajaran khusus Bayu Pak. terus berikutnya kita identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerah kita atau di sekolah kita. Ya. 7 aset utama yang dimiliki daerah. Iya. Aset sekitar ini Bu dibuat kinerja biar nanti jelas. Jadi aset sekolah itu ada 1, 2, 3 sampai 7. Apa dibikin 7 angka dulu itu Pak? Ya. Disebutkan dulu aset-asetnya, Pak. Iya, sebutkan dulu aset-asetnya. Berarti aset Aset utama yang dimiliki daerah. ini dimiliki daerah apa dimiliki sekolah Bu? Kalau panduannya tadi daerah sih Pak yang bisa dimanfaatkan sekolah. Daerah. Iya, iya gitu Bu Ayu. Satu, aset Manusia. 2, aset Sosial. 3, aset fisik, politik, terus fisik Pak. fisik. 5, Lingkungan alam. 6, finansial, agama dan budaya. Modal manusia. terus di
Dijabarkan satu-satu. Dijabarkan satu-satu. Iki aset apa modal judul iki? Yes. Sama. Sama Satu aja. modal manusia. Oh, aset modal manusia. Sama Pak itu. Di satu modal ya. Terus saiki penjabarannya Bu. Kalau Liar. tadi aku baca contoh-contoh gitu ya. Dalam gimana Bu Itu Ayu? nanti disertai dengan pemanfaatannya juga ya Bu. Misalkan manusia Oh, pemanfaatnya juga. disertai juga ya. Iya. Iya, sama potensinya. Iya. Dijelaskan Iya. potensinya. Kalau aku tadi baca contoh-contoh gitu ya, misalnya modal manusia itu ada guru yang berserdik, guru PNS, siswa, guru yang memiliki kecakapan bidang, terus tenaga kependidikan yang mungkin bisa IT, punya kelebihan di IT, seperti itu. Terus nanti dijabarkan satu-satu. Ya Bu, kita aja. Kita Ditampung sebut saja, Pak, aja. tulis. Berarti iki seanu sik Bu ya. Asetnya dulu kita tulis di sini. Asetnya apa ae ngono toh? Iya. Ya. Aset. Contohnya apa Bu asetnya Bu? Kalau modal manusia itu yang utama kepala sekolah, iya betul. Siswa. Kalau ya siswa bisa. Belum jalan ya Pak konsepnya Pak. Gak Bu, untuk aset Guru. Untuk manusia itu contohnya kayak guru sing wis berserdik, terus guru yang memiliki kecakapan, terus tenaga kependidikan. Ya gitu Pak. Guru yang berserdik. Pendidikan yang berkompeten. Terus guru yang berserdik. Murid yang memiliki bakat mungkin Pak. Bakat nari, bakat apa gitu. Murid yang memiliki potensi. Murid yang memiliki apa nih? Siswa murid yang memiliki potensi apa? Potensi di bidang dalam bidang akademik dan non akademik gitu aja gimana? Yang lebih singkat tapi lebih luas. Itu kalau aset itu kepala sekolah nggak perlu dimasukkan ya Pak? Apa? Kan kepala sekolah itu yang sudah mengikuti diklat kepala sekolah atau apa itu perlu dimasukkan nggak? Nggak apa-apa. Soalnya kalau kepala sekolah sih kalau menurutku itu kan poin yang utama dalam di sekolah gitu loh. Tapi gimana? Bu Erlian sih kan Bu?
Ya enggak apa-apa sih. Karena kepala sekolah kan koordinator punya kompetensi Iya. sendiri juga. Bisa betul Bu. Betul. Berarti kepala sekolah yang mempunyai kompetensi apa Bi? Bahasanya. Yang kepala sekolah Kepala sekolah gitu aja mungkin, Pak. Kepala sekolah apa ya? apa kepala sekolah yang telah Lagi mengikuti di pasarkan sekolah. Ini kan aset Pak. kompetensi. Jadi aset kita itu kepala sekolah yang seperti apa yang kita miliki, aset kita. Oke. Kepala sekolah yang itu apa Pak? Mungkin visioner, kan kadang ada kepala sekolah yang jahat, yang apa gitu mungkin Oh, visioner. gitu. Terus apa nih Bu? Kepala sekolah, siswa, guru wes. Komite atau orang tua yang peduli terhadap kemajuan sekolah itu bisa masuk mungkin ya. Iya itu kata-katanya Bi, kata-katanya. Kata-katanya Itu nanti masuknya apa ya? Enggak modal sosial, Bu. sosial. Yang Kalau komite sama orang tua, bisa sosial. Oke, kemarin sosial. Kemarin itu saya Kayak lihat paguyuban, di terus LMS itu ke orang tua komite kok ya masuk ya Bu. Maksudnya masuk manusia, tapi nggak tahu sih kalau yang untuk sosial itu Pak tulis 2 nggak apa-apa ya guru. ya tulis dulu aja ya Bu, nanti di titik tengahnya. ya. Enggak, maksudnya tulis 2 itu gurunya. Gurunya kan tadi yang pertama guru yang berserdik. Nah, ini mungkin ada kompetensi guru yang lain, Oh, contohnya ya. Terus guru yang memiliki keahlian khusus. keahlian IT. Ya. Memiliki keahlian di bidang IT. Terus mungkin tenaga kependidikan Bisa Pak, yang berkompeten. Maksudnya kompetennya di bidang administrasi. Tenaga kependidikan yang berkompeten. Ya, surat saya Pak, kompeten kan nanti sudah luas. Aja ya Bu ya, sementara. Oke. Terus berarti manfaat. Oke. Manfaatnya manfaat misalkan kalau kepala sekolah itu melaksanakan tugas manajerial, terus apa Pak? Itu namanya itu kampanye nggak jalan ya Pak? ya jalan nih. Enggak, apa punya aku yang lama ya? Jalan Ibu. Itu paling Pak. Manfaatnya kepala sekolah itu contohnya mungkin kepala sekolah yang berpengalaman itu akan membawa dampak positif bagi pengelolaan sekolah. Bisa meningkatkan mutu Jadi sekolah. kepala sekolah yang berpengalaman ini dari awal dulu Bu, dari yang guru dulu biar nanti itu kalau kepala sekolah tuh nggak di nomor poin 1, nggak diurutkan. Kepala sekolah, guru, murid, mungkin loh ya. Apa ngerti itu? Kepala sekolah berarti
kepala sekolah tadi, contohnya kepala sekolah itu, kepala sekolah yang berpengalaman akan membawa dampak positif bagi pengelolaan sekolah. Oke, bisa. Kepala sekolah yang berpengalaman positif bagi dampak positif bagi pengelolaan sekolah. Intinya. Ya. Pak Nanang sinyalku jelek ya Allah. Halo, halo. Halo. Aku malah nggak bisa buka sini. Sinyalku Pak, jelek. punya muncul nggak Pak suaranya? Benar. Tapi nggak bisa muncul ya di Windowsku. Untuk guru yang berserdik itu contohnya mungkin dengan kualifikasi guru yang sudah berserdik, maka standar pendidik sudah bisa terpenuhi. Ya, mungkin terus ditambahi bisa melaksanakan pembelajaran itu yang berpihak pada murid mungkin Pak. Bisa melaksanakan Pembelajaran yang pembelajaran berpihak pada murid. diganti jane Bu. Profesional. Enggak, diganti ojo guru yang berserdik. Kalau jenengan sampai lagi. Lah gimana? Lah pripun? Diganti Guru yang profesional. Boleh enggak? Guru yang profesional, yang cerdik itu diganti gitu Pak. Enggak, ya. Guru yang cerdik itu diganti guru penggerak, kan juga asal atau guru penggerak itu? Iya. Ya. Pak. Saya tak tutup lawang. Semua ya Allah. Wifi-nya nggak nyala. Nggak wifi, AC-nya nggak nyala tapi. Saya tak kopi ini, aku ngetik neng HP cepet nggawa suara. Oke. Bu, jenengan ini bisa lihat kanvanya ini enggak, Bu? Bisa Pak. Bisa. Oh ya wes. Anu buka Wan, buka. Duh.
Terus aset sing ketiga mau nopo? Siswa. Siswa. Jadi saya tak lebokne sik sing niki. Uh. Itu hutangnya baru. Hmm. Yang ketiga siswa, berarti siswa ini manfaatnya siswa. Siswa. Itu pun manfaatnya siswa yang memiliki cakapan, memiliki potensi non akademik dan akademik tadi. Kalau Siswa yang itu yang heterogen atau itu mengikuti perlombaan Pak, mungkin dengan membawa nama baik sekolah, manfaatnya. Bisa. siswa yang memiliki kemampuan akademik dan non akademik. Ini manfaat untuk dirinya sendiri apa untuk sekolah? Untuk sekolah. Sekolah Pak. Sekolah. Berarti siswa yang iya Bu. Cuma satu. Saya cuma satu. Siswa yang memiliki potensi akan bermanfaat bagi kemajuan Sekolah dan sing nganggo siswa lainnya sebagai contoh bagi siswa lainnya. Saya sementara dandanine. Oke. Tenaga kependidikan. Nomor 4, tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan Itu Pak, apa ya? Kalau tenaga pendidikan terkait dengan pelayanan ya Pak? Pelayanan prima. Kata-kata nih. Memberikan pelayanan prima. Memberikan? Masa memberikan? Memberikan ya Pak? Memberikan pelayanan prima terhadap guru. Memiliki tenaga kependidikan yang handal dan berwawasan baik di bidang IT, menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan dalam memfasilitasi itu loh Pak. Kegiatan-kegiatan dapat memfasilitasi atau guru. Dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi siswa maupun guru. Meningkatkan kompetensi siswa. Remote. Limo. 4 kayak. Tuh, guru yang memiliki keahlian di bidang IT nomor 4. Kita kan gurunya double Pak. Apa double sing duwe keahlian di bidang IT ini manfaatnya adalah yaitu
Dek. Bidang IT itu manfaatnya dia tidak apa Pak mengikuti perkembangan itu lah Pak IT yang terjadi saat ini. Ini bisa memberi apa ya sebagai pionir atau contoh. Heeh. Kalimatnya biasa. Iya kata-katanya. Intinya ketika ada apa perkembangan IT kayak pembatik, Iya. pemantik. Jadi misalkan guru sing IT ini bisa itu kayak contoh pemantik itu bisa menjadi contoh atau pionir. Dapat menjadi pionir. Terus Dapat menjadi pionir dalam pengembangan IT dalam IT guru. oh. Nggih. Yes, oke. Kedua. Duh, aku pun tak sih. Yang kedua ini adalah sosial. Sosial iki OSIS. Terus Kombel. Oh, Bu. Kombel. Ya. Komunitas belajar. Oh, Kombel. Komunitas belajar. Terus itu kalau MGMP. kesehatan, MGMP kesehatan bisa masuk enggak Bu? Kayak puskesmas. Kesehatan itu masuk apa ya? Kayak Koramil itu Masuk politik, Bang. Politik kayaknya. politik. Kecamatan, desa, apa kepolisian, TNI kayaknya masuk ke politik, Bang. Itu paguyuban apa, Pak? Paguyuban reok. Kok bisa makan reok? Paguyuban orang tua. Paguyuban lah yang masuk ning apa? Yang masuk ning sosial loh. Iya, sosial. Iya. Jangan ganggu Kombel. Terus kayak nopo PGRI barang tadi masuk. Iya, itu masuk. Komunitas apa itu? PGRI. SIK. Udah itu Manfaatnya satu, OSIS. OSIS itu organisasi penting dalam sekolah. Mengasah kemampuan siswa untuk bersosialisasi. Menjadi 1982 02 16 2024 21 2 terus Kombel.
apa ya kalimatnya ya? Memfasilitasi, mungkin dapat memfasilitasi pembelajaran. Hmm. Ya, implementasi kurikulum, terus memecahkan masalah pembelajaran di kelas mungkin. Masuk. Wadah berbagi praktik baik. Bagi praktik baik. Iya. Itu masuk ya kalau praktik baik. Terus paguyuban. Paguyuban itu menampung Pak, aspirasi atau apa nih? Paguyuban. Paguyuban apa paguyuban kan? Nek komite masuk paguyuban berapa? Komite nanti gitu ya? Iya tuh. Ayo maksudku komite sampai paguyuban ini sama apa? Beda ya, Pak. Beda. Kalau di sekolahan itu kayak di SD ya Pak, paguyuban itu ada di setiap kelas. Jadi tingkatan misalnya kelas 1, kelas 2 itu punya paguyuban kelas sendiri-sendiri. Tapi kalau komite kan jadi satu. Semuanya ya Bu. Semuanya. Seluruh. Kayak paguyuban itu kayak ada di bawahnya komite. Komite. Jelas itu. Kalau komite kan di atasnya paguyuban itu komite. Tapi beda nggih itu nggih. Fungsinya juga beda berarti. Beda Pak. Fungsinya beda. Berarti komite Kalau perlu paguyuban dimasukkan. itu kelas. Komite sosial apa politik ya? Lebih ke politik mungkin ya. Kan ada memberikan lembaga yang memberikan pertimbangan. Nanti kita sambil referensi. Iya Bu apa? Paguyuban. Paguyuban itu kayak sebuah kelompok atau itu mempererat intinya kayak kelompok itu kan itu paguyuban orang tua itu intinya saling memberikan dukungan terhadap anaknya itu kan mempererat silaturahmi anak orang tua kan biasanya asuh-asuh dari paguyuban itu kita saling kompak saling mendukung itu gimana ya rasanya bentuk kolaborasi antara sekolah dengan orang tua wali murid. Kita wacana Bu, sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk merancang program-program yang relevan dan bermanfaat baik di bidang akademik maupun non akademik seperti kegiatan ekstra atau acara-acara khusus lainnya. Ya gitu saya Pak. Terus PGRI MGMP ini urung lah MGMP. Kayak pun toh. Belum MGMP. Belum. Komunitas belajar MGMP ini belum. Iki MGMP iki misal ini pripun? Misal
Penting kayak terusan dulu. Mempermudah komunikasi sosial. Mbak Bu jenengan koreksi kena gak cocok ditambahi. Iya Pak. Penting tertulis Rien. Ya Allah, Gini. tembokku sangat indah. Coretan sudah kecil. Mempermudah komunikasi muralnya. sosial sehingga antar individu guru masyarakat bisa saling Tulisannya kok cuwilik Pak. lah iya lebih Iya. Cuy. Sampai mentang-mentang apa Gak bisa tak zoom ya? Oh bisa di zoom. Bisa di zoom kok. MGMP kok bingung mah. Paguyuban ke PGRI lagi Bu, paguyuban MGMP ini, MGMP memberikan ruang bagi guru untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan, termasuk memahami strategi pengajaran terbaru, pendekatan berbasis kompetensi, dan pembelajaran berdiferensiasi. Oh. Pak, apakah MGMP Oke. itu Intinya wadah. diferensiasi aja? Iya. Apakah MGMP itu menujunya ke pembelajaran diferensiasi aja? Tapi nggak apa sih Pak kalau itu ditulis. Strategi pengajaran terbaru, pendekatan berbasis kompetensi, dan apa? Biasanya juga ada praktikum. Nanti dijelaskan aja lah tulisannya, enggak usah kakek, enggak apa-apa. Iya Pak. Ya wes ngene sih, limo PGRI. Oke. PGRI wadah keprofesian guru. Iya. Wadah keprofesian guru dalam menjalin kebersamaan dan kekeluargaan. Wadah keprofesian guru untuk menjamin menjalin kebersamaan dan kekeluargaan. Ngene. Oke. Mau wes ngene. Wes pokoke ngono ae. Iki waktu jalan. Oke, yang ketiga adalah aset. Udah apa tadi? Kali ya kayak ngono ya. Politik. 3 apa tadi urutannya? Politik. Nah, asetnya apa aja? Politik. Kecamatan. Kepala desa. Komite, camat, kepala desa, kepolisian, TNI, Pemkab, Wakil Pak kalau politik. Dinas. Komite, camat iki gak usah digawe kabeh. Mungkin camat, kepala desa iki termasuk kepolisian termasuk jadi satu. Iya. Biar jadi satu. Muspika ngono kok anu ora? Tapi ora. Unsurnya muspika kan ada dalam muspika apa aja. Kepolisian, tentara.
Berarti nomor 1 adalah komite, Nur Dewi. Komite bisa. Terus 2 apa, Bu? Katanya sama Pak. Muspika tadi. Muspika. Mm-mm. Aku ki mau contoh kok enak ini tuh, Bu. Ada yang nulis gini. Apa? Jadi aset itu bukan termasuk bukan kayak komite dan sebagainya, tapi ada pergub, terus ada rapat rutin, ada pemilihan OSIS, ada kerjasama dengan stakeholder. Kode sih intinya sama sih intinya. Berarti iki digawe bahasanya stakeholder ngono, Bu. Boleh. Coba. Stakeholder perusahaan piye? Siap. Siap. Stake. Stake. Ya stakeholder. Nek stake Stik Pak. Stik Solo. Pak. Stakeholder iki contohnya neng kene enek Yaitu camat. masuk camat, koramil itu stakeholder lah. Polisi. Dulu. LLLL. Polisi, TNI. Terus puskesmas. Ya berarti cuma komite sekolah dengan stakeholder tok Pak nanti sudah menunjukkan semua. Jadi nanti semuanya cuma komite sekolah dengan stakeholder tok. Lah iya, tambahan apa nek? Boten. Baik. Itu sih. Loro ya? Menurut saya Pak uniku kathah lho. Lagi dijabarne sendiri apa dikek jero ngono kuwi nomor 2 itu. Balik batore. Dijabarkan aja nanti tetap nomor 2 tapi dijabarkan sesuai sama itu. Kalau polisi kan lebih ke hukum, sosialisasi hukum. Lah kok nek wayahku wis jelasne ae, dijelasne ae. Boleh Pak. Urusane gak usah akeh kan ngono. Oke. Manfaat. Tambahi. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. No. Yes. Stakeholder. Apa itu? Untuk penggunaan fasilitas mungkin Pak. Maksudnya kayak puskesmas. Dalam menunjang pelajaran bisa. Kalau ada yang SMK, ada yang jurusan pendidikan, itu dijabarkan satu-satu enggak? Iya, Bu. Kalau yang stakeholder,
Pemanfaatannya dijabarkan satu-satu sesuai dengan itu sama Secara umum aja, secara umum aja. kalau stakeholder itu mungkin Pak, penggunaan fasilitas untuk menunjang pembelajaran atau kegiatan di sekolah. Mbak. Penunjang membantu untuk menunjang kegiatan pembelajaran, penggunaan fasilitas. 5. Fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah, mungkin kalau contohnya kayak puskesmas, kita mungkin butuh untuk cek screening kesehatan. Kalau KADES apa ya Bu nanti Bu? KADES itu biasanya untuk acara-acara tertentu kan itu anunya ya, izin tempatnya. mungkin. Oh, KADESnya. Ya misalnya kita ngadakan acara HUT sampai malam, kan ada keramaian, jadi kan KADESnya juga harus tahu. Bon, ngono ae tambahin Yang lebih kondusif, adaptif dan relevan. Oke, sudah Pak. Wow banget. Musim keempat saiki. Iya Pak, Pak. Ngono ae wis maaf ngono ae wis. Tempat Pak. Bar pisan. Apa keempat tuh? Bar politik mau Apa iki? Fisik. Fisik. Wah, fisik. Itu masjid. Bisa enggak masjid? Masjid. Tempat itu ya fisik ya. Lah masjid kayak agama budaya toh. Itu tapi yang kita pakai tempatnya. Oh. Bangunannya. Nek agama dan budaya itu mengarahnya ke tokohnya. Menurut pemikiranku seperti itu, tapi nggak tahu. Modal sing kita nomor berapa apa toh? Nggih, fisik. 4 fisik. Itu kalau fisik. Kalau saya baca itu ada masjid, perpustakaan, laborat itu Pak mungkin. Ya, nggak apa-apa. Yang kita butuhkan dari masjid ini bangunannya, tempatnya, Pak. Berarti ya contohnya perpustakaan. Ya, kayak ruang laboratorium. Terus parkir. Ya, parkir. Terus ruang kelas. Ruang organisasi. Apa? Ruang organisasi kayak OSIS, PMR. Ini masuk enggak? Masuk kan? Ruang organisasi. Pak, perkirmu itu keliru Pak, perkir. Perlu mikir maksudnya. Kok ya Pak? Aduh. Manfaat perpustakaan. Wadah untuk mencari sumber inspirasi. Saya kan malam. Apa Bu Bayu?
Pak perpustakaan. Tadi apa Pak perpustakaan ya? Oh, Perpus. Wadah untuk mencari inspirasi atau Sumber belajar. berbelajar bisa. Endelok. Hilang. Yes, kita cari. Terima kasih, baca. Ya, Bo. Aku zoom aku, ya, Bo. Aku zoom. Merek apa? Merek apa? Tak kirimi daftar harga nih, aku zoom. Tak kirim daftar harga nih. Sebentar, guys, sebentar. Nggih. Nak telepon. Sing purpose niku wis betul, Bu. Ngoten niku purpose. Kegiatan aktif ke berbagai buku, dari buku. Ya, Bapak Pak. lengkap itu? Lengkap. Wow. Mama. Janji mama. Pak. Ini yang bontot nemplek terus, Mbok. Pak tuh. Iya. Disuruh mainan Terus, sendiri Pak. kok nemplek ae. Nemplek, Mbok. Parkir itu apa, Pak? Kok menjadi pemanfaatan? Parkir. Menyediakan Ruang kelasnya tak tambah, Ibu. Ruang kelas. Nah, ruang kelas kan ini kurang spesifik. sampai Ruang yang luas seperti kebun. tapi suwate Pak Ancane terusane. Ruang organisasi. Maksudnya piye, Bu Ayu? Ruang organisasi itu maksudnya kayak itu loh, Kayak ruang OSIS. PMR lah itu loh. Kegiatan ekstra. Oh, maksudnya gue berarti ajane ki ning otak ki enak untuk menuangkan kata-katanya gitu loh, kadang bingung. Atau ruang organisasi yang digunakan untuk
Pak, apa itu mengembangkan bakatnya mereka di bidang ekstra. Misalkan dia pengennya yang OSIS, Di tempat Yes. mengembangkan bakat, keterampilan, Iya. mengorganisir acara dan mengambil inspirasi dalam berbagai kegiatan. boleh. Oke, terus Habis. enek berapa itu tuh kayak lagi papat 5 biuh. Pesen papat pesan. Oke. Pak, lumayan Pak, lumayan aja 5 Pak, masih ada waktu 5. 15 menit. 5 dek mau lingkungan ya Pak, apa lingkungan? Lali. Katanya lingkungan. Buka set. Buka set. 5 ki apa? Lingkungan. Kayak lo. Finansial apa lingkungan dulu Pak? Oh Iya. iya, lingkungan alam. Lingkungan alam. Enggak boleh. Lingkungan alam. Oke, asetnya untuk lingkungan alam itu Taman sekolah. Ada yang buka. taman sekolah, Kolam ikan. Kolam. Oh, lingkungan taman ini tadi. sekolah, terus apa Bu? Nanti. Mungkin Pak. Kolam ikan. Kebun. Sama ya, taman dengan kebun. Dalam Bu. Anginnya nggak ada loh Bu, tapi waktu itu anginnya nggak ada. Dok. Maka di kota dilarang. Lahan sekolahan yang luas. Bersih. Atau bersih bisa Pak itu. Bu, Apa Bu? Berlian apa? lahan sekolah yang luas atau kosong. bersih. Oh, lapangan sekolah Nggih. Apa lapangan Jangan tapi? deh. Kok lapangan Pak? Jangan Iya. Pak, nggak lapangan. Jadi beda. Itu loh, Pak, Meh betul bilang loh. Nah, aku tempatnya malah masih setuju alami lahan. gitu. Yo pinggir jalan pas. Saya malah setuju ke lahan. Kolam Lahan ikan. yang luas. Kolam ikan. Kalau lapang, kolam ikan bisa lahan. Kolam ikan, hutan sekolah itu jadikan satu ya Pop, yang lahan sekolah yang luas itu. Di dalamnya ada Lahan kolam sekolah yang ikan, luas. ada hutan sekolah, Bukan itu, greenhouse. Bu. Kalau lahan sekolah yang luas itu masuk ke fisik mungkin. Kalau greenhouse itu mungkin masuk ke sini, greenhouse. Maksudnya lahan yang luas itu yang hijau itu loh Pak Asri. Nah, ya berarti lebih ke Apa Pak? greenhouse. Ya udah ditulis greenhouse aja Pak. Saya bingung kok greenhouse masuk ke fisik ya An. Iya. Izin Kalau- Pak Nanang, kalau- Bu Elian, Nggih, yang Pak. kita identifikasi adalah aset atau modal yang ada di daerah. Ya. Iya, Pak, maksudnya di sekolahan kan, Pak? Nggih. Ya, bukan di sekolah, di daerahnya daerah, Mejayan. Di daerah. Oh, di daerah Mejayan. Iya, bukan Iya. sekolah Pak. Oh, gitu. Di daerah, berarti misalnya kayak tadi ngomong misalnya pedesaan. misalnya budaya ya, budaya kan ada bela diri di situ, kan budaya itu. Nggih. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk sekolah kan, dalam hal Iya. misalnya untuk membentuk anak-anak percaya diri atau yang lain. Jadi situ. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, monggo dilanjut. Yang ada di daerah. Iya, Pak. Nah, berarti kalau tadi kan kita sudah bahas
dari aset satu modal manusia itu untuk kepala sekolah itu berarti nggak masuk ya? Jadi misalnya untuk aset misalnya manusia yang ada di lingkungan sekolah, bagaimana masyarakat manusia yang ada di lingkungan sekolah itu, misalnya apa agamis, ya. Kemudian hidup dari pertanian, misalnya mungkin perkebunan, kan begitu. Oh, alah. Geng. Itu tadi, Nggih, masuk nggih. ya, identifikasi apa namanya aset yang ada di daerah. Nah, oke, monggo dilanjut. Oh ya masuk. Ini waktunya Apa, masih ya? lama apa udah hampir selesai? Kurang sedikit, Pak. Jadi Berarti kita mulai setiap dari kelompok awal. mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerahnya dan bagaimana pemanfaatannya untuk sekolah, ya. Gitu. Nggih. Berarti ya Pak Rana. Berarti Kayak intinya komunitas begini, kesenian jadi itu bisa masuk modal manusia. iya, itu maksudnya yang sehingga ada di nanti itu daerahnya. bisa manfaat untuk sekolahnya apa. Iya. Berarti kayak kesenian Nggih. dongkrak. Jadi kita Iya. analisis Mungkin misalnya Oh. ada ya, kita cari aset-aset di sekitar lingkungan Berjaya. misalnya, Nanti ya, manfaat untuk lingkungan sekolahnya misalnya itu apa? apa ada misalnya ada waduk, apa ada Waduh, itu ada tapi tidak masuk Mejayan, Mbak. ya itu yang ada di Mejaya, yang ada lingkungan itu, ya. Iya. Nggih, Pak. Oke, monggo dilanjut. Lingkungan berarti sawah, kebun, alah. itu kan daerah Mejayan masih ada yang luas, itu bisa dimasukkan. Bisa, Bu. Pertanian itu Ya kan. berarti kita mulai dari Pak Mbak dari awal apa? Enggak apa-apa, Bu, dilanjutkan aja yang itu. Ya, nanti ditambahin Dilanjutkan aja, yang Pak. lingkungan. Oke. Nek menurutku gini loh, malah kita mulai dari awal tapi untuk manfaatnya kita belakangan aja. Manfaatnya kayak ya. Waktunya gitu, jam 4 ya, lebih ya, loh ini, Bu. Jadi aset satu modal manusia sing nang lingkungan Mejayan. Berarti ngono kan? Ya, Nggih. itu bisa. Kak Nanang, Pak Pripun? Erlian, kan kalau yang di Ya, gimana? Mejayan itu kan pasti ada guru yang berkompeten, tapi itu bisa mencakup semuanya, mulai dari TK, SD, SMP, SMK, itu kan bisa masuk toh, Pak. Kalau guru itu kalau di Mejayan kan pastinya tetap ada toh. Jadi nanti aksesnya itu guru yang berkompeten. Dan nanti manfaatnya itu bisa mencakup, kita bisa menjabarkan guru itu terdiri dari guru TK, SD, SMP yang mempunyai kompetensi dalam pengajaran. Terus apa itu yang lulusan S1 atau S2 itu perlu ada juga. Kan Iya, itu bisa sekolah, tapi itu kan umum. Iya, Bu. Piye itu tulisannya? Terus mulai kabeh iki. Kalem-kalem kalih anu madosi contoh kula.
Kira copot, copot, dan terhujan. Oh, ada hujan. Ini Bu, niki bagi tugas mawon ben cepet. Pripun? Nah, pripun Pak? Saya tak aset 1 2. Nggih. Terus kan enek pitu toh. Nah, Nggih. sisa itu Nggih. 1 2 3 nih 1 1 2 nih kula. 3 4 Bu Aku Erlian. tak. Nggih. Aku 567 enggak apa-apa, Pak. Ngoten Bu Erlian 567 Aku Bu 34. Ayu. Ya. Oke. Wis golek dhewe diketik sik engko terus digabung ngoten nggih. Oke. Ngerujuk mau Oke, jane ya, siap. Pak. Nggih, sak tekone nek misal wektune gak nutut ya wis digarap engko. Iya. 34 apa Pak tadi, Iya. Pak? Iya. Piye, Mbak? 34 tadi apa aku? Fisik ya? 34 itu kalau di 34 itu politik sama fisik. Oke. From America, manusia harus Loro. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Ini Bapak. Nggih.
Baik Bu Ayu, baik Bu, saya akhiri diskusinya. Kita kembali ke menu. Jadi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sof, maaf tadi sinyalnya kayaknya kok keluar sendiri, masuk lagi Pak.